Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ibu-ibu dari kelompok 2 dari Polkesma Prodi Kediri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam forum Zoom siang hari ini untuk berdiskusi terkait review jurnal untuk stase KDPK dan kesehatan reproduksi. Mohon izin memperkenalkan diri Ibu, saya Budini. Siang hari ini saya bersama dengan Ibu Ainur Zanah yang akan bersama-sama membahas jurnal yang telah direview oleh mahasiswa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan langsung untuk mempresentasikan review jurnal stase KDPK terlebih dahulu. Waktu dan layar kami persilahkan, Bu. Nggih, mohon izin ya Bu. Ini saya langsung share screen dari apa namanya makalah yang sudah kami upload di link drive Ya, pengumpulan tugas kemarin. oke, monggo. Situ. Mohon izin, apakah sudah terlihat nih? Masih proses, Bu? Oh belum ya. Ya, sudah terlihat agak dibesarkan sedikit mungkin, Bu. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ini mempresentasikan laporan review jurnal dari kelompok KDPK. Di sini kami mengambil dengan judul Critical Appraisal of the Narrative Review, Vulva Care Reviewing Concept in Daily Hygiene. Nah, untuk di kelompok KDPK ini ada Bu Rahajeng Siti Nur Rahmawati, ada Ibu Desi Dwi Cahyani, dan ada saya sendiri Hajar Cahyani. Nah, untuk jurnal yang kami ambil, eh, yang berjudul Vulva Care Reviewing Concept in Daily Hygiene ini, kami ambil dari jurnal Healthcare dengan ISSN atau dan Sinta untuk EISN-nya 2279032. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh MDPI dari Swiss dan terindeks di basis data internasional bereputasi tinggi seperti Scopus dan Science Citation Index Expanded atau SCIE. Nah, jurnal ini memang jurnal internasional ya, jadi tidak terakreditasi Sinta. Untuk volume, di volume 13, halaman 1523 untuk tahun publikasinya yaitu tahun 2025. Di sini ada tiga penulis. Yang pertama ada James Smart Bohbot, yang kedua Claudio Rebello, dan yang terakhir ada Rosella Enapi. Untuk afiliasi penulis di sini ada empat. Yang pertama dari Department of Genitourinary Medicine, Institut Alfred Fournier, Paris. Yang kedua ada Invicta South Clinic. Yang ketiga ada Department of Clinical. Yang keempat ada Gynecological Endocrinology dan Menopause. Untuk populasinya di sini yaitu populasi umum yang dilakukan atau lebih fokus ke ini melakukan perawatan vulva hygiene harian. Nah, untuk isunya yaitu praktek kebersihan harian atau lebih fokus ke perawatan vulva atau vulva dairy care. Nah, ini meliputi ada yang membersihkan vulva itu dengan mencuci dengan air, ada yang dengan sabun konvensional atau produk berbasis siden, antiseptik, vaginal dodging, dan pencucian dan pencukuran rambut.
Untuk komparasinya di sini ada dua yaitu sabun konvensional dan sidentik deterjen. Terus yang kedua yaitu ada dengan mencuci dengan air atau produk kebersihan untuk membersihkan vulva atau vagina tadi. Untuk outcome-nya yang pertama melindungi mikroba vulva, yang kedua mempertahankan hidrasi dan fungsi barier kulit vulva, yang ketiga mencegah komplikasi seperti adanya iritasi, peradangan dan infeksi. Itu untuk time frame-nya di sini dilakukan peninjauan atau melihat dari jurnal-jurnal yang literaturnya itu dicari hingga 30 November 2024, yang mana fokus jurnal yang dicari yaitu pada praktek kebersihan harian atau daily hygiene. Nah, untuk level evidence base-nya, ini tadi naratif berarti ini karena mengumpulkan dari beberapa jurnal, jadi masuk di systematic review gitu ya. Untuk pertanyaan klinisnya di intervention question gitu. Nah, ini untuk critical appraisal evidence base yang pertama untuk judul, apakah judul artikel itu sudah spesifik dan mencerminkan isi jurnal yang menerbitkan artikel? Iya, sudah spesifik karena di dalam judul itu sudah menyebutkan fokusnya adalah vulva care dan untuk metodenya dengan reviewing konsep in daily hygiene. Nah, untuk jumlah kata dalam judul kurang dari 17, iya, karena di dalam judulnya itu ada 6 kata, yaitu vulva care reviewing concept in daily hygiene. Untuk penulisan, kesesuaian kapabilitas atau bidang masing-masing penulis, iya, tadi sudah saya sebutkan di awal tadi, nggih. Kebanyakan dari penulis itu memang sesuai dengan apa namanya penelitian yang dilakukan. Itu ya, salah satunya tadi ada di genitourinary medicine and gynecology endokrinologi. Untuk terdapat alamat korespondennya itu sudah ada. Untuk publikasi, ya jelas ini tadi healthcare itu masuk dalam NDPI yang terindeks di Scopus. Nah, untuk abstrak di sini eh, apakah memberikan informasi dan ringkasan tentang apa yang dilakukan peneliti. Nah, ini sudah iya, jadi abstraknya itu sudah memuat, yaitu ada tujuannya, terus metodenya tadi dengan mencari di PubMed ya jurnal-jurnalnya tadi, dan untuk hasilnya juga dijelaskan bahwa dari sekian banyak perawatan memang yang paling baik yaitu perawatan vulva atau vagina, pembersihannya dengan rekomendasi yang menggunakan siden gitu. Nah, yang ketujuh ditutup dengan keyword yang sudah mewakili variabel penelitian. Iya, karena sudah ada keywordnya, yaitu vulva, mikrobiota, hydration, siden, soap, deterjen, guidelines, mikrobiologi, skin barrier, emulsion. Terus yang poin ke E ada introduction atau pendahuluan. Pertanyaan pertama, apakah pendahuluan itu menjelaskan latar belakang? Iya, di dalam pendahuluan jurnal yang kami review itu menjelaskan tentang keunikan vulva yang mana dijelaskan anatomi vulva seperti apa, fisiologinya seperti apa, terus mikrobiota yang ada di vulva vagina itu apa saja itu sudah dijelaskan di jurnal tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah pendahuluan menjelaskan latar belakang secara khusus? Ya, karena menyoroti risiko praktik kebersihan ya yang salah dan dampaknya pada skin barrier yang mungkin bisa akan menyebabkan infeksi. Terus pertanyaan ke-10, apakah gap atau kesenjangan sudah dijelaskan? Iya, kesenjangan yaitu tadi berupa kurangnya panduan konsensus berbasis bukti tentang kebersihan vulva harian. Terus yang ke-11, apakah terdapat kalimat tujuan penelitian? Ya, ada di dalam jurnal, yaitu the goals are.
to clear the vulvar area of microbial and cellular debris and vaginal and fetal secretion, ensure local comfort, provide natural level of hydration, and protect the vulvar microbiotica. There are few national and international guidelines or vulvar hygiene. Nah, terus yang pertanyaan ke-12, apakah pendahuluan ditutup dengan flow dari hasil penelitian? Tidak, karena tidak dijelaskan secara eksplisit, hanya ditutup dengan kalimat tujuan saja. Nah, untuk metode, apakah subjek penelitian jelas? Ya, subjeknya adalah literatur ilmiah tentang praktek kebersihan vulva harian. Terus, apakah tempat penelitian jelas? Tidak jelas, karena ini tadi sebagai review literatur ya, jadi hanya menyebutkan sumber pencarian jurnalnya tadi di mana. Nah, untuk sumber pencarian yang tadi sudah dijelaskan bahwa sumber pencarian jurnalnya itu di PubMed. Nah, apakah waktu penelitiannya jelas? Iya, karena di dalam pencarian jurnal tadi dilakukan hingga tanggal 30 November 2024 dan itu sudah disebutkan. Apakah desain penelitian jelas? Iya, desainnya adalah naratif review, jadi tinjauan naratif atau tinjauan pustaka. Terus apakah populasi dan sampel penelitian dijelaskan? Iya, untuk populasinya tadi wanita dan untuk sampelnya dari eh, beberapa artikel ya yang membahas tentang vulva hygiene. Apakah ada metode pengumpulan data? Ya, yaitu metodenya dengan pencarian literatur di PubMed dengan kata kunci yang spesifik. Terus, apakah ada metode analisis data? Iya, sintesis, interpretasi, dan pembahasan naratif terhadap temuan. Terus, hasil penelitian, apakah menyajikan data utama sesuai tujuan penelitian? Iya, menyajikan temuan tentang anatomi, mikrobiota, skin barrier, dan dampak praktek kebersihan. Terus, apakah terdapat hasil yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian? Tidak semua itu relevan. Terus apakah penyajian data mudah dipahami? Iya, penyajiannya itu narasi didukung oleh adanya tabel gitu ya. Terus yang ke poin H yaitu di kesimpulan, untuk kesimpulan yang dibuat itu telah relevan untuk menjadi tujuan khusus penelitian. Iya, karena menyimpulkan bahwa praktik yang salah itu adalah praktik atau perawatan vulva yang bisa merusak skin barrier dan direkomendasikan untuk menggunakan produk yang mengandung sidet. Terus apakah terdapat rekomendasi lanjutan penelitian atau penulis? Ini tidak di apa namanya sebutkan secara jelas, lebih fokus pada rekomendasi praktek, bukan penelitian lanjutan yang direkomendasikan itu seperti apa. Terus untuk daftar pustaka, rentang tahun terbit pustaka berada dalam 10 tahun terakhir, terhitung dari periode publikasi. Iya, jadi publikasinya ini di tahun 2025, untuk rentang tahun terbitan itu mayoritas dari 2015. Terus yang ke-27 ditulis dalam bentuk penomoran atau alfabetis ya, ditulis dalam bentuk penomoran atau numerik itu kalau di jurnalnya itu ada penomoran nomor 1 sampai 59. Dan apakah terdiri atas tahun, judul, dan sumber halaman? Ya, sudah tertera. Untuk integrasi eviden, nah eviden dari tinjauan ini menggarisbawahi pentingnya edukasi yang komprehensif oleh bidan mengenai vulva care yang tepat. Itu ya, integrasi eviden ini dilakukan dengan mengedukasi pasien untuk menghindari vaginal dodging dan penggunaan sabun mandi konvensional yang umumnya memiliki pH yang tinggi pada area vulva, terutama saat ANC ya.
atau konseling kesehatan reproduksi remaja. Nah, rekomendasi harus diarahkan pada penggunaan produk pembersih berbasis sidentik deterjen dengan pH asam 3,5 sampai 4,5. Nah, praktek ini bertujuan untuk mempertahankan asid metal atau barrier kulit asam dan mikrobiotika lactobacillus yang melindungi dari infeksi. Untuk evaluasi outcome, hasil yang baik itu pasien yang menerima edukasi dan mengganti sabun konvensional dengan produk sidet yang tepat umumnya melaporkan penurunan keluhan. Jadi eh, dari data tidak ada iritasi, gatal, dan keputihan yang tidak normal. Jadi secara jangka panjang praktek ini dapat berkontribusi pada penurunan angka kekambuhan infeksi karena keseimbangan ekosistem vulva terjaga. Terus hasil yang kurang itu adanya keterbatasan utama adalah kepatuhan pasien untuk meninggalkan kebiasaan lama, yaitu mungkin yang membersihkan dengan dowsing atau sabun konvensional. Dan mungkin faktor biaya serta ketersediaan produk siden khusus di wilayah tertentu. Nah, untuk definisinya, yang pertama revisi SOP klinis, jadi mengubah standar operasional atau SOP, konseling kebersihan alat kelamin di fasilitas kesehatan, dan menekankan pada rekomendasi produk yang mengandung pH asam. Terus yang kedua, materi edukasi. Jadi bisa dengan membuat leaflet atau poster ringkas yang membandingkan antara sabun alkali vs sabun sidet untuk edukasi pasien di ruang tunggu atau praktek atau dengan mengadakan pelatihan staf yang mana ini melakukan in-house training atau workshop untuk bidan atau tenaga kesehatan lain tentang update mengenai vulva care yang terbaru gitu ya. Jadi untuk hasil review jurnal di atas tadi ada 28 pertanyaan yang 24 menyatakan iya dan 4 itu menyatakan tidak sehingga untuk hasil analisis artikelnya itu 85,71%. Jadi secara umum ini sudah memenuhi artikel yang terbaik dan masih ada 14,29% mungkin analisis yang belum ada di dalam artikelnya. Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Baik, terima kasih Bu Hajar atas presentasinya. Untuk kesempatan berikutnya, kami persilakan pada Bu Ainur Janah untuk memberikan komentar atau diskusinya untuk stase KDPK. Dipersilakan Bu Ai. Oke, terima kasih Bu Dini. Mohon izin perkenalkan saya Ibu Ai. Kebetulan dapat amanah untuk membimbing ataupun kita diskusi ya sistemnya terkait KDPK bersama teman-teman dosen di Polkesma Prodi Kediri. Nggih. Mohon izin, ini sudah sangat baik review jurnalnya dan mohon izin juga untuk review jurnal template dari kami itu memang template untuk reguler ya rata-rata memang teman-teman mahasiswa di reguler kita persingkat untuk poin-poin critical appraisalnya dari jurnal-jurnal yang nantinya yang berhubungan dengan asuhan setiap stasiun. Jadi ada beberapa perbedaan sama ibu-ibu semua, terutama dari mulai awal jurnal yang dipakai memang kita masih menyarankannya bahasa Indonesia untuk mahasiswa reguler, tapi ini sudah menjadi percontohan buat kami juga dan diskusi ini menjadi ilmu baru buat kami terkait artikel-artikel yang sudah disusun oleh ibu-ibu semua. Dari KDPK ini yang diangkat adalah terkait pulpa hijin, nggih, Bu Hajar dan teman-teman di dosen di Prodi Kediri. Eh,
sangat ini ya, ya hal yang baru. Saya juga baru dengan mendengarkan penjelasan dari Bu Hajar dan teman-teman di sana, kemudian hasil dari laporan. Ini juga hal yang baru yang biasanya kalau kita di SOP, pulpa hijin ataupun perawatan dari pulpa itu rata-rata dengan menggunakan air DTT. Itu kalau misalnya ada luka begitu ya, ada perawatan luka kita lakukan dengan air DTT atau dengan personal hygiene kebersihan biasa, memang kita masih menyarankannya air biasa saja untuk rutinitas, tidak sampai menggunakan bahan-bahan yang sekarang sudah dikembangkan ya bahan-bahan kimia, farmasi itu sudah pengembangannya sudah jauh lebih luas begitu ya. Mungkin dari Bu Hajar dan teman-teman dari bahan ini rata-rata bahannya bahan alam ya gitu ya, herbal ya sepertinya ya, sintetis deterjen ini dari apa ya? Iya, sepertinya, tapi iya sepertinya itu dari bahan herbal yang mungkin memang sepertinya di apa namanya di Indonesia juga masih jarang gitu ya tentang Iya, penggunaan betul. ini gitu. Karena memang sidat itu kan tadi dijelaskan bahwa memang pH-nya dia basah. Lebih lebih asam sepertinya ya. Sindat itu lebih asam dibandingkan Nggih, lebih ya, ya kebalik saya sampean. Nggih, lebih asam dibandingkan yang sabun konvensional ya ya. sabun biasa. Betul. Dan ya apa namanya menjadi hal yang baru juga buat kita bahwa di luar sana sudah dikembangkan untuk vulva care-nya atau vulva hygiene-nya dengan menggunakan sindet yang mungkin bisa kita kolaborasi gitu ya dengan bidang ilmu yang lain yang bisa kita gunakan di kebidanan, tapi untuk produknya kita kolaborasi dengan bidang ilmu lain, contohnya ya farmasi ataupun bidang yang lain yang memang berhubungan dengan produk-produk seperti ini. G. Eh, Kemudian untuk apa namanya di Indonesia sendiri masih belum ada ya istilahnya diintegrasikan produk Sindet ini. Jadi ini hanya ya Oke, hanya ini dari apa namanya jurnal di internasional mungkin di luar negeri sudah ada, makanya tadi kan untuk penggunaan ini juga masih Mm-mm. menjadi kekurangan karena juga menyesuaikan di tempat tersebut itu ada apa enggak. Iya betul bahannya ada atau Iya, enggak ya. Mungkin kita bisa menyesuaikannya adalah pH-nya yang sudah banyak oke, beredar ya. ya. Kayak laktasid ataupun hal-hal lainnya, merek-merek yang sudah dikembangkan di Indonesia, yang ada VV-nya begitu ya, itu yang memang pH-nya menyesuaikan dengan pH di vulva dan vagina. Oke, terima kasih Bu Hajar dan teman-teman. Di sini juga hasil dari critical appraisal-nya ada beberapa yang tidak karena memang kalau systematic review tidak semuanya bisa terjawab dari critical appraisal yang ada dalam form. Jadi memang ada beberapa yang nggak ada masalah sebenarnya, bukan menjadi suatu hal artikelnya jadi jelek atau bagaimana, tidak. Karena memang tidak semua artikel itu semuanya harus 100%, tidak semua karena memang kita mengikuti apa yang menjadi critical appraisal atau review kuesionernya begitu. Kalau kuesionernya memang sebenarnya tidak sesuai dengan level evidennya, ya ada beberapa hal yang terjawabnya T atau tidak. Ya, tapi ini sudah bagus. Artikel yang dikaji sudah walaupun bukan khusus ke systematic review, sudah lebih dari 80% dan bisalah kita diseminasikan nantinya di pembelajaran, di SOP anak-anak ataupun di materi perkuliahan terkait kajian jurnal ini. Sangat bermanfaat sekali Bu Hajar, ini nanti masuk ke dalam mata kuliah KDM dan KDPK kami. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya, mungkin ada yang mau didiskusikan Bu Ajar dan teman-teman yang stase KDPK ataupun yang lainnya yang mungkin bisa kita evaluasi bersama begitu. Oke, mohon izin belajar bisa lihat jurnal aslinya. Iya, Bu, sebentar, Bu.
Di sini. Sudah terlihat Bu Vinta? Oh, muncul. Oke. Ki berapa Mbak Ajan? Pripun Bu? Ki berapa? Lah, sebentar Bu, belum saya lihat Bu. Oh ya nggak apa-apa. Anu ya. Iya Bu, gimana Bu Ini Vinta? naratif review ya. Iya, naratif review Bu. Ya, tadi sekilas Mbak Hajar sudah menyampaikan ya untuk naratif review ini dia tidak bisa dikategorikan dalam systematic review karena dia tidak mengikuti metodologi yang disyaratkan di systematic review ya. Coba ada prismanya atau tidak di sini? Kalau nggak ada Oh, di sini tidak ada tabel prismanya prismanya Bu. berarti dia oke, tidak ada kan? Artinya Tidak ada. naratif review itu lebih fleksibel dia dibanding systematic review. Kalau systematic review itu lebih kaku karena dia punya syarat-syarat metodologi yang jelas. Jadi ini level of evidence base-nya nanti sama dia dikategorikan sama dengan level 5. Jadi opini pakar ya. Berarti masuk di, bentar Bu. Ini, Di level 5 bawah. Di yang atasnya Level bagian 5. Bu Hajar. Ya, oh yang Jadi masuk deskriptif ini ya Bu ya? iya, dia masuk di situ karena tidak mengikuti metodologi systematic review. Jadi kalau systematic review dia harus ada prismanya, ya, kemudian ada telaah dari masing-masing apa namanya artikel yang eligible itu untuk di apa namanya ditelaah oleh reviewer. Biasanya minimal dua dua reviewer independen gitu ya. Terus ini juga pencarian literaturnya dia tidak awalnya mulai kapan. Nah, yang ada adalah akhirnya saja sampai 30 apa tadi Bu, tahun Ya, berapa itu. Nah, 30 bulan. ya, Jadi harusnya detail mulai kapan sampai ya, kapan sampai kapan itu harus jelas. Itu saja sih Bu Hajar dari saya. Oke, terima kasih Bu Venta atas masukannya. Saya stop terima share. ya. Terima kasih atas masukannya Bu Pinta. Oke, kita sama-sama diskusi terkait ya tadi tidak dipaparkan ya terkait jurnalnya. Oke. Ya, walaupun sudah di PubMed, ada beberapa memang metodologinya kita sesuaikan lagi. Begitu, nggih. Saya tidak lihat yang bagian atasnya di PICOT-nya maupun di level evidennya. Ya, terima kasih Bu Pinta atas masukannya. Ada lagi mungkin Ibu terkait KDPK ada yang kita diskusikan dari jurnal review yang sudah dipresentasikan. Ya, kalau sudah saya kembalikan ke Bu Dini, mungkin Bu Dini, Ya, monggo. terima kasih Bu Ai. Luar biasa ya Bu Ai kalau di luar negeri sudah memikirkan terkait sintetis deterjen untuk full hygiene, kita di Indonesia masih berkutat pakai air bersih aja udah syukur ya masyarakat kita bisa full hygiene dengan arah yang benar dengan menggunakan air bersih itu aja kita masih PR banget. Di luar negeri sudah ada sintetis deterjen, sudah memikirkan sabun konvensional, bagaimana pH-nya sudah menjadi perhatian khusus. Ini memang jadi PR besar ya untuk negara yang masih berkembang seperti Indonesia. Oke, baik terima kasih untuk stase KDPK yang sudah barusan didiskusikan. Untuk kesempatan berikutnya kami persilakan pada stase Kespro untuk mempresentasikan review jurnalnya. Kami persilakan. Stase Kespro, mungkin Bu Pinta. Ya, oh Bu Rizky. Nggih. Ya, izin saya yang menjelaskan Mbak Rizky bisa share dua ini satunya sebelahnya artikelnya yang asli.
Nggak bisa. Oh, ya. Ya sudah. Baik, saya mulai. Untuk artikel ini adalah efek mindfulness terapi terhadap pasien perempuan dengan infertil. Di sini adalah meta-analisis. Jurnal ini langsung di yang kolom-kolom. Jurnal ini adalah Scopus Q3, ya, di mana nama jurnalnya adalah Teknologi and Healthcare dengan volume 32, halaman 4983 sampai 4997, tahun publikasi 2024. Hmm. Eh, Nama penulisnya Yuen et al. Kemudian afiliasi penulis semua sama dari satu negara, hanya berbeda lokasi. Jadi ada yang di pendidikan, ada yang di ini ya, apa namanya afiliasi dengan rumah sakit. Ini sama-sama dari satu negara di Cina. Kemudian untuk populasinya belum diisi ya, ya Mbak Rizky, diisi ya. Populasinya adalah pasien infertil, mohon maaf ini nanti akan ditambahkan. Populasinya adalah pasien infertil wanita, kemudian intervensinya adalah mindfulness, kemudian pembandingnya adalah pasien infertil juga, hanya saja tidak. Oh maaf, ini karena ini meta-analisis ya. Meta-analisis, jadi di sini tidak ada, kami tidak isikan pikot yang saya lupain. Oke, lanjut Mbak Rizky. Ke bawah, ini masuk systematic review, karena dia adalah meta-analisis dan systematic review, jadi level of evidence, apa, level of evidence base-nya 1. Kemudian ke bawah, Mbak Rizky. Untuk judulnya ini, ya, judulnya the effect of mindfulness therapy of infertile female patient meta-analysis. Di sini judul itu sebetulnya terlalu umum karena variabel dependen yang diukur, variabel independennya sudah disebutkan yaitu mindfulness. Akan tetapi variabel dependennya itu tidak disebutkan semua karena memang variabel dependen yang diukur itu terlalu banyak sehingga dengan adanya keterbatasan judul dalam aturan itu dia hanya menyebutkan efek terapi mindfulness ini pada pasien cancer. Jadi yang disebutkan hanya variabel independen dan setting penelitian ini dilakukan pada siapa. Di sini variabel dependen yang dia ukur itu ada banyak, yaitu ada anxiety, depresi, kemudian stres, kemudian kualitas hidup, fungsi fisiologi, kemudian kesehatan mental, kemudian vitality, ini yang diukur oleh peneliti. Desain penelitian di sini juga sudah dijelaskan ya, dalam judulnya. Jadi judulnya sudah menyebutkan desain yang digunakan yaitu meta-analisis. Ya, ke bawah. Kemudian jumlah judul itu kurang dari 17 kata, jadi ada 7 kata di sini. Kemudian kesesuaian kapabilitas atau bidang masing-masing penulis. Afiliasi penulis, nah di sini dari Fakultas Keperawatan Universitas Kedokteran Wenzhou di Tiongkok, kemudian ada dari Fakultas Klinis kedua Universitas Kedokteran Wenzhou Tiongkok dan sebagai rumah sakit afiliasi dari Universitas Kedokteran tersebut. Jadi, jika dilihat dari penulis, maka ada profesi perawatnya, ada dokternya, dan ada tenaga ahli dari rumah sakit. Dan afiliasi ini sudah dicantumkan semua. Untuk gelar tidak dijelaskan. Jika dilihat dari kapabilitas peneliti dan kesesuaian dengan isi artikel, sudah sesuai dengan bidangnya. Tetapi alangkah baiknya, ini menurut kami, bahwa alangkah baiknya jika penulis di sini ada profesi psikolog, karena variabel dependennya itu apa namanya banyak mengukur tentang kesehatan mental. Kemudian autor kontribusi, jadi kontribusi autor di sini sebetulnya apa namanya sudah ada ditulis gitu ya di bagian akhir
bahwa all author contribute to the design and methodology. Artinya mereka berkontribusi, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik. Biasanya kan di dalam jurnal itu harus menjelaskan secara spesifik siapa yang mereview, siapa yang menelaah tulisan sampai akhir dan sebagainya. Jadi di sini hanya disebutkan secara umum saja. Kemudian alamat korespondensi itu ada, jadi sudah disebutkan alamatnya semua dengan jelas. Kemudian hanya saja di dalam korespondensi itu yang dituliskan email sama nama institusi, belum ada alamat lokasi dari si koresponden itu sendiri. Kemudian kredibilitas, jadi di sini sudah kredibel ya karena ini Scopus Q3. Kemudian memberikan informasi dan ringkasan tentang apa yang dilakukan peneliti dan dihasilkan dari penelitian. Jadi Jadi di dalam abstrak itu sudah lengkap ya. Jadi backgroundnya ada, ya. Jadi latar belakangnya ada, tujuan penelitiannya ada. Hanya saja di sini tujuan penelitiannya disendirikan. Biasanya secara umum itu tujuan sudah masuk dalam background. Kemudian metodenya juga sudah dijelaskan, walaupun di sini juga hampir mirip dengan artikelnya Mbak Hajar tadi, bahwa awal pengambilan apa namanya artikel itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanya akhir until March. Jadi sampai Maret 2023. Jadi itu kekurangannya di penelitian ini. Kemudian resultnya juga dijelaskan bahwa ada 14 artikel yang masuk dalam telaah. Ya, terus ke bawah, Pak Rizky. Kemudian conclusion. Di conclusion ini sebetulnya sudah masuk discussion-nya ada, sarannya juga sudah ada. Jadi abstraknya sudah memenuhi IMRAT. Hanya saja mungkin gaya selingkung masing-masing jurnal itu berbeda. Ya. Terus Mbak Rizky ke bawah. Keyword. Keyword itu di sini terlalu banyak, ada 15 kata. Ya. Biasanya maksimal itu 7 kata. Ya. Terus ke bawah. Menjelaskan latar belakang. Ya, dan dasar dari penelitian yang dilakukan. Di dalam latar belakang memang sudah disebutkan berapa prevalensi dari eh, apa namanya pasangan yang mengalami infertilitas. Dan di situ juga dijelaskan kenapa penelitian harus dilakukan. Jadi memang banyak terapi-terapi yang bisa mengatasi infertilitas, tetapi di situ juga di artikel ini sudah menjelaskan bahwa terapi mindfulness itu sekarang menjadi tren baru di bidang psikoterapi yang bisa mengatasi masalah-masalah kanker, diabetes dan sebagainya, dan salah satunya adalah infertil. Oke. Kemudian lanjut. Tujuan penelitian sudah dijelaskan, yaitu untuk melakukan tinjauan sistematik mengenai hasil terapi berbasis perhatian atau mindfulness pada pasien wanita dengan infertil melalui studi meta-analisis. Kemudian nomor 10, di sini penelitian ini level of evidence base-nya di 1, karena dia melakukan systematic review sekaligus lanjut pada meta-analisis. Kemudian, apakah metode penelitian digunakan tepat menjawab tujuan? Ya, karena metode penelitian menggunakan meta-analisis dan ini sudah menjawab tujuan dari penelitian. Kemudian nomor 12, penjelasan terkait kriteria inklusi dan eksklusi dalam memilih responden. Ya, terdapat kriteria inklusi, yaitu pasien berusia di atas 20 tahun memenuhi kriteria diagnosis infertil dari WHO. Hidup bersama selama 1 tahun dengan pasangannya tanpa pembuahan meskipun tidak menggunakan alat kontrasepsi, bersedia dievaluasi. Kriteria eksklusinya tidak ada dalam narasi, akan tetapi disebutkan dalam tabel prismanya. Jadi memang dalam narasinya tidak ada, tetapi dalam tabel prisma dia sudah melakukan exclude atau mengeluarkan artikel-artikel yang tidak full text, seperti abstrak saja, nah itu dikeluarkan. Artikel yang bukan bahasa Cina dan bahasa Inggris juga dikeluarkan. Artikel yang berbeda topiknya dikeluarkan, dan artikel yang berbentuk literatur juga dikeluarkan. Karena kalau diambil nanti akan sama dengan ini. Kemudian prosedur pengumpulan data, ini yang saya sebutkan tadi, bahwa pengambilan datanya tidak ada keterangan dimulai sejak tahun berapa. Kemudian terdapat penjelasan tentang ketentuan analisa data penelitian.
Ya, di situ sudah dijelaskan dia seleksinya dia menggunakan handbook 6.2 dan analisa datanya sudah betul menggunakan Revman 5.3 softwarenya. Kemudian tempat penelitiannya, penelitian ini eh, merupakan systematic review dan meta-analisis yang mana dilakukan di 3 negara, ya, Cina, Iran, dan Brasil. Mayoritas dilakukan di Cina. Nah, ini termasuk termasuk juga kekurangan penelitian karena cakupan dari artikel yang ditelaah itu hanya 3 negara, tidak banyak negara yang diambil di sini. Mungkin bisa jadi karena memang peneliti belum banyak yang fokus untuk melakukan penelitian ini, sehingga peneliti hanya menemukan apa namanya penelitian-penelitian di 3 negara ini. Kemudian, apakah penelitian dilakukan secara etis? Artikel ternyata belum didaftarkan ke Prospero. Untuk penelitian sistematik dan meta-analisis itu seharusnya didaftarkan dulu ke Prospero yang menunjukkan bahwa penelitian ini memang tidak dilakukan oleh penelitian lainnya dan itu ada izinnya. Tapi di sini tidak dijelaskan berarti penelitian ini memang tidak didaftarkan ke Prospero. Kemudian apa namanya hasil pengukuran sudah jelas. Di situ variabel yang diukur sudah jelas, ada anxiety, depresi, stres, kualitas hidup, kemudian fungsi fisiologi, kemudian vitality dan kesehatan mental. Di mana semua variabel ini diukur dalam nilai min atau rata-rata. Kemudian tingkat kepajanan atau faktor prognosis ini tidak ada karena ini meta-analisis. Kemudian variabel perancunya ini juga tidak ada. Ya. Kemudian terdapat apakah terdapat derajat kepercayaan pada analisis ini juga tidak ada. Kemudian kesimpulannya yang dibuat telah relevan untuk menjawab tujuan. Nah, kesimpulan ada perbedaan. Di sini ada perbedaan terkait variabel yang diukur. Pada kesimpulan terdapat variabel kualitas hidup dan kualitas tidur pasien. Ya, jadi sedangkan di awal itu yang dianalisis tidak mengandung ini. Jadi, tapi di kesimpulan tiba-tiba muncul variabel kualitas hidup dan kualitas tidur pasien. Kemudian variabel psychological function, vitality, mental health, yang ini belum disimpulkan di dalam kesimpulannya. Padahal di meta-analisisnya ada. Kemudian pengakuan kontribusi individu atau lembaga dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan, semua autor berkontribusi dalam pembuatan artikel tetapi tidak spesifik dijelaskan tugasnya masing-masing penulis. Kemudian untuk pustaka, jurnal masih di bawah 50, artinya jumlah apa namanya referensi yang digunakan masih di bawah 50. Rata-rata untuk Scopus itu untuk meta-analisis atau systematic review itu minimal 50, bahkan ada yang minta di atas 100. Jadi yang ini ternyata di bawah 50. Mungkin karena dia masih Q3 jadi lebih longgar gitu. Dan ada artikel yang lebih dari 10 tahun. Kemudian ditulis dalam bentuk penomoran ya, karena di sini dia menuliskan secara front-cover. Kemudian terdiri atas nama, tahun, judul, dan sumber halaman. Di sini tidak ya. Untuk nama penulis, tahun, judul, dan nama jurnal sudah ada, akan tetapi ada beberapa referensi tidak lengkap halamannya. Jadi halamannya tidak tertulis dan doi-nya juga belum disertakan semua karena referensi yang bagus itu doi-nya sebaiknya memang diikutkan, disertakan. Kemudian integrasi evidence di sini adalah artikel di atas secara level of evidence base, dia di level 1 yang artinya ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan bahwa mindfulness itu merupakan program yang berbeda ya, artinya baru, memang dia seperti yang dikatakan peneliti itu masih tren gitu dan meningkatkan kesehatan psikologi pada pasien infertil. Kemudian evaluasi dari outcome-nya, hasil yang baik itu di sini bisa dilihat dari kesimpulan artikel ini menjadi dasar evidence praktis bagi tenaga kesehatan walaupun tadi ada beberapa variabel yang tidak ada menjadi ada di kesimpulannya. Kemudian hasil yang perlu diperbaiki yaitu telah artikel lebih diperluas dari banyak negara. Kemudian tahunnya juga lebih diperjelas pengambilan datanya.
Kemudian artikel meta-analisis perlu didaftarkan pada Prospero dan artikel yang ditelaah masih tergolong sedikit. Kemudian untuk hasilnya di sini dia 64%, ya lebih ya. Jadi di sini sebentar ke atas dikit Mbak, 64%, ya artinya di sini dia apa namanya dikatakan baik bila memenuhi 50 lebih dari 50% critical appraise. Dan kalau terbaik dia lebih dari 80%. Artinya dia di sini hanya kategori baik saja. Memang kesimpulan dari kita bahwa artikel ini harusnya apa namanya perlu direvisi. Ya, saya kira itu dari kelompok Kespro, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Vinta untuk presentasinya. Baik, untuk sesi Kaspro ini dengan saya ya diskusinya. Tadi yang sudah disampaikan, jurnalnya sudah bagus sekali. Ini meta-analisa, sudah Q3. Terkait penulisan barangkali tadi sudah dijelaskan untuk pikotnya memang tidak diisi karena ini meta-analisa. Kemudian pada poin C mungkin bisa naik ke atas. Di poin C itu seharusnya memang kalau sesuai dengan template yang diminta dicentang ya. Mungkin bisa dibantu naik ke atas ke poin C. Poin C di level evidence. Ya, baik. Level evidence. Benar. Atasnya lagi. Lagi. Atas lagi. Sebelumnya tabel ini. Sebelumnya tabel ini. Di atas. Di ke atas kan. Sebelum tabel ini, Bu. Ya. Terus. Terus sedikit lagi. Ya, ini yang C level evidence ini dicentang ya. Jadi misalnya pertanyaan klinisnya yang mana, level evidence yang mana, seperti kelompok sebelumnya tadi seharusnya penulisannya dicentang. Kemudian pada poin D untuk critical appraisal-nya pada kolom Y atau T ya dan tidaknya seharusnya juga dicentang atau diberikan keterangan Y dan T-nya. Di kelompok ini sudah dijelaskan Y dan T-nya pada kolom keterangan, namun pada kolom Y dan T-nya belum disertakan, belum diisi. Oh, ini sudah ya sekarang jadinya. Kemarin yang saya download, kebetulan yang saya koreksi sudah kemarin ya, itu belum ada. Oke, baik. Saya mencoba mengkomentari poin nomor 15 terkait tempat penelitian. Ya, di tempat penelitian ini tadi kan dijelaskan bahwa meta-analisis ini direview pada 3 negara, yaitu Cina, Iran, dan Brazil, yang kemudian mayoritasnya adalah dari Cina. Kalau tadi disampaikan bahwa memang negaranya tergolong masih sedikit, maka sebenarnya kita juga bisa mengkritisi bagaimana proporsinya dari total kurang dari 50 negara ya yang di jurnal yang dipakai dalam penelitian ini, dalam meta-analisa ini, apakah proporsinya sebanding? Nah, itu juga juga bisa menjadi pertimbangan, walaupun negaranya hanya 3, bagaimana proporsinya? Kalau misal memang mayoritas masih dari Cina, proporsi dari Iran dan Brazilnya kurang sepadan, ini juga juga menjadi pertimbangan. Mungkin bisa ditambahkan statement demikian. Begitu. Ini sebagai masukan saja ya, bahan diskusi. Kemudian saya tertarik sekali memang ini jurnal yang diambil terkait kesehatan reproduksi ini kan terkait infertil, terapinya adalah mindfulness terapi. Mindfulness terapi ini kalau di Indonesia apakah serupa dengan meditasi ya, Bu, yang dimaksud? Semacam meditasi begitu. Mindfulness itu dia lebih komprehensif, Bu. Meditasi itu adalah bagian dari mindfulness. Jadi meditasi itu dia lebih formal, itu. Kalau mindfulness dia bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari
Misalnya seperti kita mandi, cuci piring, cuci baju gitu ya. Kalau meditasi, dia lebih formal itu begini, ada namanya meditasi duduk, kemudian ada meditasi gunung, meditasi apa namanya danau. Nah, jadi dia lebih formal. Memang dilakukannya dia harus benar-benar hening. Tapi kalau mindfulness itu boleh dalam kegiatan sehari-hari. Jadi meditasi itu bagiannya dari mindfulness. Oh ya, baik. Rasanya di Indonesia memang belum populer ya, Bu, terkait dengan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat kalau mendapatkan terapi mindfulness ini popularitasnya di Indonesia belum terlalu banyak ya, Bu ya, rasanya. eh, Memang dia lagi baru ya Bu ya, Ya. intervensi baru. Tapi insya Allah di kalangan kalau apa ya di kota-kota besar ini sudah mulai mulai tren sekali Bu. Jadi lagi marak untuk pelatihan ini. Kalau di praktek mungkin klinik-klinik holistik atau ya semacam holistik di Kediri juga sudah menerapkan ya Bu. Ada ya terapi-terapi semacam ini. Karena jujur kalau di Jember sepertinya untuk mindfulness terapi ini masih relatif belum ada Bu. Yang ada ya tadi meditasi, yoga, hipno yang rasanya berbeda ya Bu dengan mindfulness terapi ini ya. Iya, Di Kediri betul sudah Bu. ada Bu klinik yang melaksanakan terapi semacam ini. Kebetulan belum ada kalau Belum ada klinik yang juga. menerapkan ini. Ya, Oh ya. Oke, baik. Ini jadi ini ya, apa? Kita harus belajar lebih banyak lagi karena ilmu komprehensif holistiknya di kebidanan jauh melesat ya dibandingkan dengan apa yang selama ini sudah kita pelajari bersama. Terima kasih untuk masukannya, Bu Vinta. Saya harus belajar banyak terkait mindfulness terapi ini karena memang sifatnya tadi juga masih baru, penerapannya di klinis juga masih sangat sedikit di Indonesia menjadi bahan referensi bagi kami, apalagi penciri di prodi kami sebenarnya juga adalah arahnya ke holistik yang pasti salah satunya mindfulness terapi ini masuk di dalamnya, gitu. sebetulnya saya sudah punya artikel di Scopus Q2 Bu untuk infertil Hmm. ini. Cuman kan tidak enak kalau saya menampilkan artikel saya sendiri. Iya, luar biasa banget Bu Vinta. Terima kasih banyak masukan dan eh, diskusinya pada siang hari ini. Kami belajar banyak Sama-sama. dari apa yang disampaikan dari Bu Vinta dan tim. Oke, Baik, sama-sama. ya, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari ibu-ibu yang lain atau Bu Ai. Oke, Bu Dini, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Pinta sharingnya dari kasus terkait infertilitas. Mohon izin kita dari yang di awal itu ya terkait PICOT. Sebenarnya PICOT ini atau PICOT ini memang langkah evidence, langkah EBP yang secara teori kita pelajari, baik itu di kesehatan maupun kita di kebidanan, untuk evidence base, memang menjadi langkah awal gitu ya. Karena memang yang PICOT sebelum kita menentukan level evidence, begitupun sekarang level evidence-nya sudah meta-analisis. Di sini kan eh, teman-teman dosen di sana tidak menerapkan atau tidak mencantumkan PUCOT-nya karena memang sudah meneliti terkait level evidence yang tertinggi atau mereview evidence dengan level yang tertinggi. Tapi sebenarnya tetap harus ada nggak, Bu Vinta, seharusnya untuk PUCOT karena langkah evidence EBP begitu. Apa Bu nanti bisa kita tambahkan ya, untuk Oke, pikotnya. Ya. oke. Sebenarnya kita juga sudah membaca, barusan saya juga mulai membaca terkait analisis terkait jurnalnya. Jadi ini lebih ke arah P-nya itu adalah wanita infertil ya, wanita yang usianya sudah produktif, reproduksi begitu, dengan kondisi infertilitas yang belum hamil setelah lebih dari sama dengan 1 tahun hubungan seksual tanpa kontrasepsi dengan pasien yang memang beberapa gangguan begitu ya, bisa PCOS ataupun lainnya. Intervensinya mindfulness ya, dengan berbagai Betul. macam eh, mindfulness untuk outcome-nya lebih ke arah kecemasan ya, Betul. penurunan stres, depresi gitu ya, atau peningkatan kualitas hidup ya, Bu Pinta. Ya, Oke, betul.
Tapi Ya, comparisonnya kita tidak bisa isi, Bu, karena tadi di nggih. narasinya memang eksklusinya dia apa kok eksklusinya pembandingnya itu yang tidak banyak dijelaskan. Jadi kan harusnya like, comparison itu ada pasien apa yang menjadi pembandingnya untuk Betul, betul, penelitian. betul. Betul, sepertinya tidak ada ya, tidak ada komparasi atau pembandingnya memang dari artikelnya hanya intervensinya saja yang memang dibandingkan antar artikel yang sudah RCT atau sudah Ya, level tinggi begitu. Nggih. Nggih, betul. terima kasih Bu Vinta diskusinya. Nggih, terima kasih Bu Didi mungkin itu Ya, dari baik. saya. Nggih. Terima kasih Bu Ai. Mungkin bisa stop share Bu siapa ini yang share screen? Bu Rizky. Ya, izin mengkonfirmasi Bu Vinta, hari ini kita telah melaksanakan secara daring review jurnal untuk stase KDPK dan Kespro. Berikutnya adalah nanti ada stase kehamilan dan persalinan. Ini nanti dosennya berganti ya Bu. Untuk kehamilan dengan Bu Melati, untuk persalinan dengan Bu Ai kembali. Monggo nanti bisa disepakati dengan Bu Ai dan Bu Melati untuk review jurnal stase kehamilan dan persalinan secara daring. Dan kemudian nanti ada secara luring akan ada kunjungan kami ke Kediri untuk stase kehamilan dan persalinan juga. Nanti insya Allah yang ke Kediri dengan saya dan dengan Bu Erna. Untuk deadline-nya bisa sampai di akhir Desember. Monggo nanti barangkali kelompok 2 bisa mulai berdiskusi kapan waktu yang disepakati untuk bisa kita bertemu secara luring. Kami akan ke Kediri, nanti bisa diinfokan pada kami untuk kami koordinasikan terkait transportasinya kami untuk ke sana. Begitu nggih, Bu Vinta dan tim. Ya, terima kasih Bu Dini untuk kunjungan nanti itu Nggih. sifatnya kunjungan ya Bu, bukan Iya. maksudnya kita tidak Ibu tidak ngecek kompetensi kita Oh, di buatan, lain gitu buatan. kan. Enggak, Bu. Buatan ngecek kompetensi nanti saya yang Ya, buat, Bu. Buatan nanti ya, kita kunjungan, kita diskusi mawon nggih. Kita ngobrol-ngobrol aja, Bu, di sana nggih. ya. Oke. Ya. Untuk setase yang berikutnya paling akhir tanggal berapa Bu? Yang Bisa sampai akhir kehamilan. Desember, Bu. Mungkin sebelum tahun baru gitu ya. Oh ya, siap kehamilan dan Kehamilan dan persalinan. persalinan ada daring dengan Bu Melati dan Bu Ai. Untuk luringnya, saya dan Bu Erna. Nanti dua dosen akan sowan ke Kediri, ngoten, Bu. Oh ya, siap Bu Ya, Dini. Nggih. Baik, barangkali sekian ya forum pada siang hari ini. Terima kasih Ibu-Ibu atas diskusinya. Semoga apa yang kita diskusikan jadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Saya mohon Amin. maaf jika barangkali ada kekurangan dalam menyampaikan pada sore hari ini. Terima kasih. Kami tutup forum sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Terima Terima kasih kasih Terima Bu Dini, kasih terima Bu kasih Ai, Bu G, Dini. ibu-ibu Terima semua kasih. dari Terima dosen. kasih.